Husni. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Begini Pak, terkait kegiatan observasi yang akan saya laksanakan, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Boleh Bu, silakan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Husni dapatkan dalam proses pembelajaran nanti Pak? Kompetensi yang akan saya dapatkan itu tentang mengenal kompetensi berbicara dan menyimak, terutama pada anak-anak, mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Dalam mata pelajaran IPAS. Ya. Rencananya Pak Husni punya strategi seperti apa dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara tadi Pak? Ya. Untuk rencananya sendiri saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian untuk strateginya saya akan mengajak mereka untuk mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan kemudian menyuruh anak untuk menceritakan kembali apa yang mereka dapat sebelumnya. Ya, terima kasih Pak. Terus nanti dalam pembelajaran nanti apa saja media yang akan digunakan oleh Pak Husni dalam pelaksanaan pembelajaran nanti Pak? Media pembelajaran yang harus saya gunakan itu video pembelajaran tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian saya akan juga mengajak untuk mengamati tumbuhan secara langsung, itu yang akan saya gunakan. Kemudian lembar kerja yang akan saya bagikan kepada masing-masing kelompok. Iya Pak. Kira-kira tolak ukur apa untuk mengetahui keberhasilan siswa supaya tujuan pembelajaran dari Pak Husni itu tercapai Pak? Tolak ukur yang akan saya gunakan itu adalah kemampuan anak dalam berbicara, terutama menyampaikan kembali bagian-bagian tumbuhan dan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Bagus sekali Pak. Kemudian kira-kira Pak Husni menentukan waktu itu berapa kali pertemuan Pak supaya kompetensi siswa ini tercapai? Untuk pertemuannya sendiri insya Allah akan dilaksanakan 2 kali pertemuan Bu. Untuk rencana Pak Husni kapan akan melaksanakan pembelajaran ini Pak? Pembelajaran yang akan saya laksanakan jam kedua setelah jam pertama selesai. Ya, jadi Pak Husni akan melaksanakan nanti pada jam kedua, kemudian untuk melaksanakannya itu selama 2 pertemuan ya Pak. Iya. Ya, untuk supaya nanti tercapai apa yang menjadi tujuan dari Pak Husni. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya dan sampai ketemu di kelas ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang kita dapat hari ini tentunya akan lebih bermanfaat, Ibu ya. Itu tujuan kita berdoa setiap mau belajar. Sebelum belajar kita seperti biasa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafal kan?
Yuk, ini bareng-bareng. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia, ya, itu burung Garuda yang bersimbol Pancasila 5 dasar. Ya, ada gambar bintang, terus rantai, terus pohon beringin, terus dan madi dan kapas. Itu makna lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu itu rasa cinta kita terhadap Indonesia semakin kuat, ya. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada yang tahu kenapa? Adira sakit. Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan lekas sembuh. Yang sedang sehat dijaga kesehatannya, ya, dengan sarapan pagi, terus olahraga, tidurnya jangan kemalaman supaya tetap sehat, fit, seger, ya, ketika mau sekolah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Di pertemuan pertama IPAS itu materinya tentang tumbuhan, ya, tentang semuanya semangat. Tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Mengidentifikasi siapa? Yang mencari tahu, mengenal, ya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Tapi kita untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran yang kita fokuskan adalah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sudah siap? Sudah. Untuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, 5. Siap? Sudah siap kan? Sudah. Nah, Pak Guru mau nanya ini, selain pertanyaan yang di sini, apa bedanya tumbuhan dan manusia dan hewan? Apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Ada bedanya enggak? Apa? Apa persamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Persamaannya apa? Berkembang biak. Pinter, apa lagi?
Tumbuhan itu makhluk hidup atau bukan sih? Iya kan? Berarti persamaannya ya berkembang biak, tumbuh, bernafas, ya. Nah bedanya apa? Ada nggak? Ada bedanya nggak? Tumbuhan dengan hewan dan manusia. Bedanya, kalau tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Itu salah satu perbedaannya, ya. Nah, kemudian apa saja bagian tumbuhan yang kamu ketahui? Tumbuhan itu bagian tubuhnya apa saja? Daun, akar, batang, terus bunga, buah, terus sudah? Sudah? Ada lagi? Biji, itu juga termasuk bagian tubuh tumbuhan. Kalian tahu fungsinya enggak? Fungsi dari daun, akar, batang, dan fungsi tumbuhan yang lain, tumbuhan yang lain, tahu enggak? Fungsi buah, kamu pernah makan buah? Pernah. Buah apa? Mangga. Yang dimakan apanya? Daging, ya. Kamu pernah makan kentang enggak? Pernah. Itu apa yang dimakan? Durian. Kalian itu kalau makan kentang sama ketela itu makan akar. Hah? Kenapa? Kalian kalau kita makan kentang, ketela sama wortel itu kita makan akar dari tumbuhan. Jadi ketela, kentang, ubi itu yang dimakan adalah akar dari tumbuhan itu, karena tumbuhan tersebut menyimpan makanannya di akar. Kemudian kalian pernah makan tebu? Pernah. Yang dimakan apanya? Nah itu. Jadi buah yang kita makan tidak selalu ada di atas, tidak selalu buahnya, tapi bisa batang, bisa akar, ya. Daun pun kita bisa buat masak, ya kan? Lanjut, ini ada pertanyaan nih. Wah, tanaman ini daunnya seperti mulai kering. Apa ya? Itu karena di dalam tanah akar itu ada fungsi akar. Nah ini. Nanti kita akan belajar bersama tentang bagian tubuh tumbuhan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini biar lebih jelas. When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you want. Ya. Ada pertanyaan menutup video, kira-kira jawabannya apa? Tumbuh-tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan cairan dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang
cadangan makanan seperti pada tumbuhan sapi dan kebun. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat batang sari sebagai alat kelamin jantan dan butik sebagai alat kelamin. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah beberapa bagian tumbuh-tumbuhan serta fungsinya. Semoga bisa dipahami. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Sudah jelas ya? Jadi bagian tumbuhan ada apa saja tadi? Akar, bunga, daun. Ingat semua nggak fungsinya? Akar tadi letaknya di mana? Akar letaknya di mana? Fungsinya apa? Menyerap air. Batang, penopang tumbuhan. Terus daun fungsinya fotosintesis. Terus bunga, buah cadangan makanan, betul pinter. Yang terakhir biji perkembangbiakan. Itulah bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Untuk lebih memahami, Pak Guru akan bagi jadi 3 kelompok, ya. Di masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan sebelumnya. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, itu 2, 3. Nilai ke sana ya. Jadi 4. Kamu kerjakan, kamu diskusikan bersama kelompokmu tentang bagian tumbuhan dan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Yuk, disebut kelompok. Nomor belakangnya
Farizal, Ari, ditulis bagian pertanyaannya dan ini fungsinya itu nama-namanya. Kelompok 1 dia masuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Yo, kelompok 2. Yang bunga. Sini, sini. Sini, sini. Yo, salam. Ayo yang lain jangan kali ini hargai temanmu yang lagi di WhatsApp. Yuk, salam. Iya. Yo, yang lain jangan kelompok 3. Air dalam tanah. Uang menyimpan cadangan makanan. Batang untuk memegang. Alat penembak biakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Lanjut kelompok 3. Sudah selesai kan? Ya. Ada banyak-banyak. Yuk, sini. Yuk, beri salam. Berfungsi untuk mengantar air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuhan. Kalau berfungsi untuk fotosintesis. 2. Berfungsi untuk menyimpan energi. 5. Berfungsi untuk berkembang. Ya. Ada yang mau menanggapi enggak? Terima kasih untuk tugas kelompoknya, semuanya sudah betul semua ya. Jadi kalian sudah tahu kan apa bagian tumbuh-tumbuhan dengan fungsinya. Nah sekarang ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, jadi sebelum ke kesimpulannya apa? Bagian tumbuhan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Halo, coba tepuk semangat. Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Apa yang kamu sudah dapatkan? Mengenal bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah sekarang
kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada tugas atau terakhir. Tugasnya untuk kelompoknya ini ya, kamu siapkan alat tulis dulu dan buku, alat tulis dan buku, satu lembar kertas yang kosong, satu anak. Kamu saya sebelah sini ya, kelompoknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Farid, Faisal, Ila, Asnif, Bilqis dan Akan. Tugasnya menggambar tumbuhan dan dituliskan bagian-bagiannya. Ya. Kelompoknya sini Ila, Naura, Nikisha, Novita, sama Pia. Tugasnya menuliskan, menceritakan saja, tidak perlu gambar, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, ya. Ya sebenarnya kamu tahu kan tadi kamu sudah pelajari. Itu kelompoknya apa bisa? Faisal sama Rafi tugasnya menggambar tumbuhan, dituliskan bagian dan fungsinya. Ya, bisa gambar saja tumbuhan. Di sekarang, ya. Kamu tuh kelompoknya sini menyebutkan nama-nama bagian tumbuhan dan fungsinya saja. Kelompoknya sini kamu gambarkan tumbuhan, kemudian sebutkan bagian-bagiannya. Kelompoknya ini kamu gambar, kemudian sebutkan dan fungsi. Bisa berdebat dalam lupa. Boleh. Yo, sudah. Sudah, ayo. Iya, sudah kelamaan. Yo, 5, 4, 3, 2, 1. Habis lagi. ayo, kata. Dari kelompok sini coba satu anak siapa yang menceritakan. Salah. Ceritakan yang keras. Bilang. Ya, dari kelompoknya sana
Tadi skrip sepak dulu ya punyanya siapa? Dita. Ada gambarnya ini. Coba lihat tunjukkan. Ini ada gambarnya. Yuk, sambil dibacakan juga. Fungsi untuk fotosintesis, batang fungsi untuk pengembangan, bunga fungsi untuk alat pembiakan, akar fungsi untuk menyerap air dalam tanah, buah fungsi untuk mengikat zat dalam makanan, biji fungsi untuk Alat? Iya, berkembang. Iya. Dan tepuk tangan buat Dita. Gambarnya tadi ini. Kelompoknya sebelah sini, Faisal coba ditunjukkan ke teman-temannya. Gambarnya lengkap dan fungsinya. Coba dibacakan Zal. Tambahin fungsinya sendiri. daun berfungsi untuk Dan ya, ini ada gambar sama bagian dan fungsi. Sudah. Jadi semua sudah tahu pembelajaran hari ini tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sudah jelas? Coba bagian tumbuh-tumbuhan ada apa saja? Akar fungsinya, batang fungsinya, terus daun fungsinya, buah fungsinya, bunga fungsinya, biji, bakal tumbuhan baru atau bisa berkembang ya. Cadangan makanan yang cadangan makanan. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Menggambar, terus bercerita. Ada lagi yang kalian tidak sukai apa? Pembelajaran hari ini gambarnya. Ada yang senang cerita, ada yang nggak senang gambar, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Dilanjutkan pertemuan berikutnya, ya. Pertemuan berikutnya nanti tentang bagian akar, kemudian jenis batang, jenis akar, jenis daun, dan semua. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan berdoa. Yuk disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bermanfaat. Selamat pagi Pak Husni. Selamat pagi Bu Susi. Begini Pak, setelah saya mengobservasi panjenengan dalam pembelajaran, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Pak Husni setelah melakukan pembelajaran bersama anak-anak Pak? Perasaan setelah melakukan
pembelajaran dengan anak-anak. Tentu saja perasaan saya senang dan bangga karena anak-anak sangat senang, termotivasi dalam pembelajaran, khususnya berdiferensiasi. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya, apakah rencana perbaikan pembelajaran yang disampaikan Pak Husni pada saat praobservasi sudah tercapai sepenuhnya Pak? Untuk pencapaian perbaikan sudah terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, jadi ini yang direncanakan Pak Husni tahapannya sudah terlaksana semua ya Pak? Sudah. Ya, pembelajaran sudah sesuai rencana. Terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai semua Pak? Terkait dengan tujuan pembelajaran sudah tercapai semua dalam hal mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi tubuh tumbuhan. Ya, baik Pak. Coba Pak Husni sampaikan apa yang menjadi keunggulan dari pembelajaran tadi dan apa saja hal-hal yang masih kurang menurut Pak Husni. Keunggulan dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan, anak-anak senang dengan belajarnya karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Adapun kekurangannya yaitu dalam hal pertama untuk pengelompokan gaya belajar dari masing-masing anak. Jadi anak-anak belum sepenuhnya memahami dan mengetahui gaya belajar apa yang mereka sukai. Seperti itu Bu. Ya, jadi terkait pembelajaran berdiferensi masih ada kekurangannya ya Pak. Itu anak-anak masih kesulitan dalam mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Betul. Ya. Bagaimana Pak Husni melakukan pembelajaran berdiferensi terkait dengan area pengembangan yang Pak Husni lakukan? Apa yang perlu diperbaiki dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Area pengembangan yang hendak diperbaiki itu di konten, kemudian prosesnya dan juga di produknya. Itu untuk area pengembangan atau yang perlu perbaikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan rencana itu, kira-kira kapan Pak Husni akan memulainya Pak? Untuk memulainya akan saya mulai pada pembelajaran yang berikutnya atau pembelajaran yang lain. Tidak hanya di pembelajaran yang kemarin saya terapkan yaitu di mata pelajaran IPAS. Iya Pak. Baiklah Pak, semoga semuanya lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Husni. Nah, kira-kira siapa yang menjadi sumber inspirasi dari Pak Husni dalam melakukan perbaikan ini Pak? Adapun sumber inspirasi untuk perbaikan ini tentu saja dari yang terdekat yaitu kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru yang lain dan juga dari media sosial terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik Pak. Melalui kegiatan supervisi akademik ini semoga bisa bermanfaat untuk Pak Husni dan murid-murid. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah melaksanakan supervisi dan coaching bersama saya. Semoga Pak Husni semakin sukses dan lancar dalam mengajar ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih juga atas bimbingan dan motivasinya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini.